Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Mumtazah Zahra dari SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Perdebatan kali ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum memasuki argumentasi saya, izinkanlah saya menyanggah beberapa hal yang telah disampaikan oleh tim afirmasi atau tim pemerintah. Yang pertama, tim afirmasi menyampaikan bahwa anak berhak untuk memiliki orang tua yang baik. Namun sebaliknya, kami sebagai tim oposisi berpikir bahwa orang tua juga memiliki hak untuk memiliki anak, di mana mereka juga berhak untuk memiliki anak dan melanjutkan keturunan mereka tanpa adanya kekangan dari pihak luar seperti pemerintah. Kemudian yang kedua, tim afirmasi juga telah menyampaikan bahwa tim afirmasi telah memiliki aksesibilitas untuk melakukan ujian kelayakan orang tua, padahal hal ini akan sangat sulit dilakukan, mengingat hal yang harus dipertimbangkan dalam tes. Misalnya saja, dari segi psikologi, finansial, dan sebagainya, sehingga hal tersebut akan sangat sulit untuk dilakukan. Terdapat 3 hal yang akan saya bawakan dalam perdebatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah isu urgensi, dan yang ketiga adalah isu justifikasi. Memasuki poin pertama yaitu latar belakang. Dewasa ini terdapat banyak sekali cara untuk mendidik seorang anak. Bahkan bisa jadi pendidikan karakter anak yang utama bukanlah berasal dari orang tua maupun keluarga, namun justru lingkungan teman, di mana hal ini dipengaruhi oleh bagaimana seorang anak memiliki teman yang baik atau tidak, dan baik juga didikan sekolah, bagaimana seorang guru itu memberikan pemahaman kepada siswa, dan juga masyarakat, yaitu bagaimana kondisi yang ada dalam masyarakat anak tersebut tumbuh berkembang. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor penting dalam lingkungan tumbuh kembang anak. Namun, sayangnya, orang-orang seringkali lupa tentang faktor-faktor tersebut dan hanya menyalahkan orang tua akan kepribadian seorang anak. Misalnya saja, stereotip di mana anak seorang dosen pasti memiliki kepribadian yang pintar dan cerdas. Dan sebaliknya, seperti anak seorang narapidana pasti memiliki sikap yang buruk, perangai yang buruk, dan sebagainya. Namun sekali lagi, hal tersebut menjadi mengakar dalam benak orang-orang, padahal hal tersebut belum tentu benar. Maka berdasarkan dengan latar belakang tersebut, saya sebagai tim oposisi, saya menentang mosi kali ini, yaitu orang tua tidak perlu mengikuti tes kelayakan orang tua sebagai syarat untuk memiliki anak. Tujuan kami di sisi oposisi adalah untuk menciptakan dunia yang baik untuk anak-anak bertumbuh dan berkembang bersama orang tua mereka tanpa adanya kekangan dari pihak luar. Karakterisasi yang akan saya bawakan dalam mosi kali ini antara lain. Yang pertama, orang tua merupakan pihak yang memiliki anak di mana mereka berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak mereka dan memenuhi kebutuhan mereka sehingga anak-anak mereka mampu hidup mandiri ketika sudah dewasa di masa mendatang. Sehingga orang tua ini memiliki kewajiban untuk membesarkan anak hingga anak bisa hidup mandiri di masa depan tanpa adanya kehadiran orang tua. Kemudian yang kedua adalah tes kelayakan. Tes kelayakan yang dimaksud dalam mosi kali ini adalah suatu tes untuk menilai kelayakan orang tua sebelum memiliki anak. Tes ini mencakup tes psikologi orang tua, di mana apakah orang tua ini memiliki psikologi yang cukup untuk memiliki seorang anak. Tes kesehatan, yaitu apakah orang tua memiliki penyakit bawaan yang bisa diturunkan kepada anak mereka. Finansial, apakah orang tua tersebut memiliki finansial yang cukup untuk memiliki anak, dan sebagainya. Tentunya tes ini dilakukan sebelum sebuah pasangan memutuskan untuk memiliki anak. Kemudian yang ketiga adalah anak merupakan seseorang. Anak merupakan seorang yang berada di bawah umur dan masih berada di bawah pengawasan orang dewasa sebagai orang tua atau wali mereka. Anak di sini berarti anak yang masih sangat membutuhkan kehadiran orang tua untuk mendidik dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga peran orang tua sangatlah penting terhadap anak. Memasuki argumentasi saya yang pertama, yaitu isu urgensi. Mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Dewan juri yang terhormat, mayoritas masyarakat akan berpikir bahwa tumbuh kembang anak akan paling dipengaruhi oleh orang tua sebagai figur terdekat mereka. Padahal, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa ada begitu banyak faktor lain dalam tumbuh kembang seorang anak. Misalnya saja kondisi pertemanan, yaitu bagaimana anak tersebut memiliki teman, apakah teman tersebut memiliki perangai yang baik, dan sebagainya. Didikan sekolah, misalnya bagaimana seorang guru mendidik anak yang sudah dididik di rumah dan dididik kembali di sekolah, dan kondisi di dalam masyarakat, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, saya kira tidaklah benar apabila orang tua menjadi tersangka tunggal dalam kasus perkembangan anak
Dan pemerintah juga harus tahu bahwa terdapat banyak sekali variabel lain dalam tumbuh kembang anak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, di mana tidak hanya orang tua yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang seorang anak. Misalnya saja kondisi masyarakat di sekitar anak yang harus dijamin keamanannya dan bagaimana tingkat pendidikan di masyarakat tersebut. Selain itu, daripada fokus terhadap tes kelayakan orang tua yang hanya berfokus terhadap faktor-faktor yang ada dalam orang tua dalam memiliki anak, alangkah lebih bijak apabila pemerintah lebih memperhatikan pendidikan orang tua saja. Misalnya dengan menggunakan program keluarga berencana atau program KB dan menjalankan program posyandu di desa-desa sehingga para calon orang tua bisa saling berbagi pengalaman dengan orang tua yang sudah memiliki anak lebih dulu dan memiliki pengalaman dalam membesarkan anak, sehingga orang tua bisa lebih siap dalam memiliki anak dan membesarkan anak-anak mereka sebelum mereka memiliki anak. Kemudian yang ketiga adalah setiap anak memiliki karakteristik masing-masing, di mana karakteristik ini belum tentu sesuai dengan orang tua ideal yang dimaksud dalam tes kelayakan orang tua yang diselenggarakan oleh pemerintah. Meskipun orang tua tersebut telah lolos tes kelayakan orang tua yang telah diselenggarakan pemerintah, belum tentu orang tua tersebut mampu membesarkan anak dengan baik pada praktik lapangan langsung di kehidupan nyata, di mana mereka memiliki anak sesungguhnya dan harus membesarkan mereka dan harus menghadapi mereka setiap hari dan bahkan setiap menitnya. Dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, hal ini tidaklah efektif apabila diterapkan ke dalam masyarakat. Memasuki argumentasi saya yang kedua, yaitu isu justifikasi, mengapa mosi ini tidak boleh diterapkan ke dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini menganut prinsip hak kemanusiaan di mana orang tua berhak untuk memiliki anak dan melanjutkan keturunan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah sangat kejam apabila orang tua yang ingin sekali memiliki anak harus mengurungkan niat mereka untuk memiliki anak hanya karena mereka tidak lolos tes orang tua yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, bagi orang tua yang tidak lolos tes kelayakan orang tua akan mengalami tekanan mental dan perasaan bersalah yang mendalam, dan juga tekanan sosial dari masyarakat yang bisa menyebabkan mereka mengalami depresi. Dan oleh karena itu, mosi ini tidak dapat dibenarkan, Dewan Juri yang terhormat. Saya bangga mendukung mosi hingga akhir. Terima kasih.